Kalau tak cerita ilmiah, asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya gada ternak, gada nopo ternak lah. Riyen nak tiang gada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya gada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal ngopo wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane mriki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Wasibak wa thairi. Iku kula terangno. Terus kula tak nerangno fikih riyen. Fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku kula terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i niku sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal gak usah disembelih. Nanti kira-kira krungu ta masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi tidak usah disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa-napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan apa? Dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nggo baca Syafi'irin, kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge iku Ashabul Kahfi iku 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wewah semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu.
Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok nasune berarti daerah abangan. Nah, ora nasune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa regane napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukalisi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah, ora urusan cocok ra cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilu napa sabat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli loh, tek hadis jadi tidak fikirnya loh, ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, ini semari ekstrim itu istilah jilat mbek ada. Wadah itu wadah minum, terutama wadah minum, yang kangge ngombe, nopo wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh itu ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya job itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mengke sampean ngaji teng muin nggih. Masalah sira mungkin tersare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah ambek dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sama nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati itu ora gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok demek najis. Lah iku sing terus ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa?
hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilu napa sapa. Itu asal usul cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngalah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wah kira wong omah ana asune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Najis anjing adalah dianggap najis. Dalam mazhab kita disebut najis mughalladhah. Di dalam mazhab kita sekujur badannya adalah najis, makanya kalau berpindah basahan kan dari anjing ke kita najis. Dan harus dicuci 7 kali salah satunya dengan debu. Nah, ini adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini hanya anjing. Kemudian dia mazhab Imam Malik saya rinci aja karena sudah bertanya itu sudah melihat fatwa yang kami nukil dari ulama kemudian salah paham kan bahaya, mending saya jelaskan. Adapun menurut mazhab Imam Malik rahimahullahu taala tadi mengatakan tidak dibasuh 7. Tidak, dalam mazhab Imam Malik sekalipun anjing dibasuh 7 kali tapi bukan karena najis, karena ta'abbudi. Ta'abbudi itu patuh kepada perintah Allah. Itu pun hanya idza walagha fihil kalbu, kalau anjing menjilat di tempat minum tadi, dibuang airnya, maka tempatnya dibasuh 7 kali. Yang kena jilat saja. Adapun badannya enggak wajib 7 kali. Jadi hanya 7 kalinya pun madhab Maliki, tadi mengatakan madhab Maliki tidak, madhab Maliki tetap 7 kali, cuman ta'abbudi adalah bukan karena najis. Alasannya madhab Maliki, kenapa kalau memang najis gak harus 7 kali, 10 kali atau 3, 2 yang penting bersih. Tapi di saat dituju ada ta'abbudi. Ta'abbudi adalah mempatuh saja perintah Allah, bukan karena najis. Selesai, ini adalah urusan anjing. Adapun babi dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan babi itu disamakan dengan anjing. Nggak ada perintah 7 kali di babi. Cuman karena babi, anjing saja tidak dikatakan haram makannya dengan nas Quran saja disuruh basuh 7 kali. Babi ini yang disebut dalam Al-Quran pasti harus lebih serem ini najisnya. Maka mazhab Syafi'i mengatakan babi pun dibasuh 7 kali. Tapi jumhur ulama yang lain kebanyakan mengatakan tidak. Pak Imam Nawawi dalam Majmu' mengatakan atharul ulama, kebanyakan ulama mengatakan babi tidak dibasuh 7 kali. Imam Nawawi menukil dari para ulama. Termasuk ini adalah yang salah satu berkata Imam Syafi'i. Salah satu berkata Imam Syafi'i. Tapi kita tidak boleh main-main ikut. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i babi sama dengan anjing. Tapi jadi justru kebanyakan mazhab babi bukan, haramnya iya, tapi tidak harus 7 kali karena nggak ada nas tentang babi. Jadi kebalikannya dari yang bertanya tadi, oh tidak, babi tidak, kecuali dalam mazhab Syafi'i tadi, sebagian mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan harus 7 kali disamakan dengan anjing. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Majmu' mengatakan, kebanyakan mengatakan tidak harus 7 kali. Jadi jelas, bahkan Imam Malik sendiri mengatakan bahwasanya babi bukan anjing, babi seperti halnya binatang yang lain, selagi hidup tidak ada najisnya, Anda peluk gak apa-apa. Kenapa seperti binatang hidup, kucing dan yang lainnya? Kalau mati baru jadi bangkai. Dan memang dia akan selalu jadi bangkai, nggak bisa disembelih karena bukan makanannya, bukan binatang yang halal dimakan. Mohon maaf, ini semua kami hadirkan kemarin dalam rangka membantu orang yang was-was. Ada yang sehat jangan ikut-ikutan. Saya khawatir menghadirkan madhab ini akan diikuti oleh orang yang sehat. Oh penyakitan nantinya. Jangan, ini kita coba main-main madhab nggak boleh enak ini sana. Ini untuk memberikan solusi kepada orang yang kemarin kena was-was, tidak tahu masalah apa sih? Apa orang nginjek sepatunya ada bekas makanan kalau tidak salah begitu? Itu orang kena was-was ya. Kalau tidak dikasih begini stres nanti dia. Tapi Anda yang sehat jangan ikut-ikutan ya. Mohon maaf, ini adalah seputar madhab tentang masalah najis. Mohon maaf ini sebelumnya yang setidaknya sudah. Ini adalah wawasan, baru Anda tidak boleh main-main ngentengin, nggak boleh. Jadi seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan yang was-was sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.